Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hampir 4 tahun Jokowi berkuasa, masih ada setahun lagi yang tersisa. Tapi politik elektoral sudah menunggu, genderang pilpres sudah mulai bertalu-talu. Belum jelas siapa yang akan menjadi pendamping, belum pasti pula dengan siapa akan bersaing. Masih ada beberapa bulan untuk berhitung sebelum semuanya secara resmi bertarung. Mari menunggu langkah politik Jokowi, berapa kartu yang akan ia keluarkan lagi. Inilah Mata Najwa, eksklusif, kartu politik Jokowi. Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Masa ada PKI umur 3 tahun? Awas ketemu lah gebuk betul itu. Saya akan terus kejar di Polri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas. Presiden Jokowi, terima kasih waktunya untuk Mata Najwa. Sama-sama, Mbak Nana. Sehat-sehat Pak Jokowi? Alhamdulillah, baik, sehat. Tumben ini berjas hijau, karena akhir-akhir ini setiap warna selalu diasosiasikan dengan politik. Ya kan boleh, pakai warna hijau boleh, warna kuning boleh, warna merah boleh, warna biru juga nggak apa-apa. Begitu ya Pak, jadi ini kalau menafsirkan jasnya hijau, dasinya merah, mungkin sudah banyak yang GR nih Pak, karena Pak Jokowi pakai hijau, karena kemarin pakai kuning banyak yang GR juga. Ya, semua warna kita ada kok. Semua warna ada. Yang lagi hangat memang sekarang tentunya perbincangan soal politik Pak Jokowi. 3 bulan lagi menuju pendaftaran Capres, Bapak Jokowi sendiri sudah menyatakan akan maju, yang mendukung juga sudah 5 partai. Apakah ini memang menunjukkan sudah jauh lebih percaya diri dalam kontestasi kali ini? Ya dalam pesta demokrasi saya kira semakin rakyat diberikan pilihan-pilihan ya semakin baik. Kalau saya ya kembali lagi kita serahkan pada daulat rakyat. Yang sebetulnya yang mendeklarasi akan maju sampai sekarang masih belum ada Pak. Walaupun Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan siap menerima mandat dari partainya. Kalau memang akhirnya akan berhadapan lagi dengan Prabowo Subianto, akan rematch. Seperti apa kira-kira kontestasi 2019 nanti dengan kalau kembali menemui lawan tanding yang sama? Ya saya sangat menghargai apa yang telah diputuskan oleh Partai Gerindra. Saya sangat menghormati keputusan Partai Gerindra untuk mengusung kembali Bapak Prabowo Subianto dalam pencalonan presiden 2019-2024. Saya kira sekali lagi semakin banyak pilihan semakin baik untuk rakyat memiliki alternatif pilihan dalam rangka membangun negara kita yang kita cintai ini. Rematch dengan lawan yang sama atau tanding dengan lawan yang baru lebih strategis atau lebih enak mana untuk Anda sebagai incumbent Pak Jokowi? Ya kembali lagi diserahkan pada rakyat. Jadi rakyat kan juga melihat siapa yang menjadi pilihan-pilihan mereka. Saya kira semakin banyak muncul pilihan-pilihan akan semakin baik untuk rakyat. Yang jelas sehubungan dengan Pak Prabowo Subianto. Awal-awal terlihat mesra Pak. Jadi sering bertemu, minum teh bareng, pernah juga naik kuda bareng. Beberapa kali pertemuan juga tampak mesra. Tapi kemesraan itu kayaknya cepat berlalu ya Pak Jokowi?
Enggak, bukan hanya dengan Pak Prabowo ya, kita dengan tokoh-tokoh politik yang lain. Saya juga sering bertemu kok dengan Pak Prabowo, kan juga sering bertemu. Dengan Bu Mega kita juga sering bertemu. Dengan Pak Surya Paloh juga sering bertemu. Dengan Pak Erlangga sering bertemu. Dengan Caimin sering bertemu. Dengan Gus Romi sering bertemu, dengan Pak Osman Sabta, dengan Pak Wiranto, semua sering bertemu. Jadi kita ini hanya ada pertemuan yang terbuka, ada pertemuan yang tertutup, yang banyak yang nggak tahu. Tapi kita ini dengan Pak SBY sudah berapa kali juga kita bertemu. Jadi kalau ada yang menilai kemesraan itu makin kesini makin pupus mendekati 2019? Enggak, biasa-biasa saja. Kita ini bertemu terus. Tadi dengan Pak Zulkifli Hasan bertemu juga sering. Saya kira dengan tokoh-tokoh politik siapapun dalam rangka negara kita yang kita cinta ini ke depan, saya kira kita selalu bertemu. Nggak ada ya, dulu sering, sekarang tidak juga enggak. Sebetulnya bukan dulu sering, sekarang tidak. Sekarang sering bertemu juga, tetapi nuansanya beda. Seperti ini misalnya Pak, kita lihat sempat ada saling berbalas ungkapan di media seperti yang berikut ini, Pak. Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Pak Jokowi, jarang ada yang melihat Anda berpidato begitu berapi-api dan bersemangat. Itu karena kemarahankah atau karena apa itu? Ya sekali-sekali kan boleh ya. Saya kan bertemu dengan relawan-relawan, memberikan semangat, memberikan rasa optimisme kepada mereka kan boleh-boleh saja. Kalau kita ini datar-datar saja kan mereka nggak ada semangatnya dong. Jadi kita memberikan semangat pada relawan-relawan yang saat itu ribuan hadir di depan saya memberikan semangat itu. Dan dengan spesifik menyebutkan soal apa yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Ada nada kemarahankah di sana? Ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada masyarakatnya, memberikan semangat pada masyarakatnya. Syukur-syukur bisa menginspirasi masyarakatnya untuk maju, untuk bergerak. Itu yang saya sampaikan. Dan yang masa menyampaikan seperti itu dengan datar-datar saja yang nggak memberikan sebuah semangat dong. Oh, jadi itu karena dalam rangka membangkitkan optimisme. Iya, apakah betul. Yang dilakukan Pak Prabowo sebelumnya kebalikannya, tidak memberikan optimisme? Itu yang pesan yang ingin disampaikan oleh Anda? Yaitu masyarakat yang melihat nggak tahu saya, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa saya saat itu ingin memberikan sebuah semangat pada relawan dan juga mungkin kepada masyarakat. Kita terbuka opsi-opsi kepada partai-partai, ya kenapa tidak? Jadi masih terbuka kemungkinan sampai sekarang, walaupun sudah mendeklarasi, kan walaupun sudah bikin pin ganti presiden. Masih berapa? Masih Mei, Juni, Juli. Masih 3,5 bulan. Walaupun dari PKS beberapa kadernya sudah bikin pin 2019 ganti presiden.